Untuk itu maka saya mohon maaf, saya minta izin untuk tidak ikut pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan sama-sama bacaan salam. Hari ini dapat kita saksikan bersama-sama ya kelemahan anggota DPRD Provinsi Banten yang tidak aspiratif terhadap apa yang terjadi pada hari ini di tengah-tengah masyarakat. Tidak mewakili rakyat. Kalian itu sebagai wakil rakyat. Cuma yang memuaskan sebagai wakil rakyat. Berdebah semua ini. Bangsat. Beliau dari pusat saja datang ke sini, sementara yang dari Camilan datang ke sini. Dari pusat datang, sedangkan anggota DPRD infonya tidak datang. Tidak memuaskan sama sekali. Iya, ini nampaknya masyarakat sudah mulai meninggalkan ruangan dan kelihatan sangat marah terhadap jawaban DPRD yang seperti mengabaikan ya aspirasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Toro Channel, yang dimana Toro Channel selalu membutuhkan like dan subscribe-nya ya. Maklum sudah tua ya, jadi sudah tidak produktif lagi, tapi berusaha yang terbaik ya untuk mengimbangi anak-anak muda yang masih bisa cari subscribe ya. Dibantu ya bosku ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Kita simak ya. Jadi di sini warga Banten ya yang mengadu ke DPRD Banten itu tidak ditanggapi dengan bijaksana, tapi diduga hanya diabaikan saja dan hanya dianggap anak kecil yang minta permen ya. Jadi kesimpulannya para kiai, para ulama dan warga Banten mengadu ke DPRD Banten, diduga oknum-oknum anggota DPRD Banten tidak bisa bekerja ya, dan dia melindungi orang-orang yang beruang ya, orang-orang yang menyuap ya, diduga demikian ya. Jadi karena kekesalan dari para ulama dan para kiai juga rakyat, maka mending mereka daripada tidak ditanggapi atau dijawab dengan kata-kata yang blunder ngalor ngidul ngitan ngulon ragenah esok kacang sore dele ya, mending mereka pada keluar dengan penuh rasa emosi, mereka mengungkapkan rasa kekecewaannya ya, karena diduga ya oknum-oknum anggota DPRD Banten adalah tukang terima suap ya, melindungi orang yang beruang dan tidak melayani masyarakat dengan bijaksana, dengan sepenuh hati ya. Jadi hanya mementingkan perut gendutnya sendiri ya. Ya, semoga oknum-oknum anggota DPR itu perutnya tidak gendut dan tidak cacingan ya. Oke, langsung saja kita lanjut. Ya, terkait dengan surat ini dipersilahkan. Tapi sebelumnya saya tadi menyatakan bahwa DPR itu bukan PSN itu bukan wewenangnya DPR. Itu adalah ditentukan oleh Presiden dan itu kita tahu semua. Ya, itu kita tahu semua. Nah, nanti kalau misalnya ada aspirasi dan lain sebagainya ya, yang akan disampaikan oleh bapak-bapak ibu sekalian, dipersilahkan. Mangga. Saya dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak tadi melihat saya bagaimana mencium tangan beliau. Kami terasa hormat saya kepada beliau sebagai pribadi. Saya sekarang berbicara sebagai rakyat kepada anggota DPR. Apakah Bapak Juhaini hari ini bisa menelepon Pak Fahmi Hakim? Sudah datang sini. Jadi infonya dari sekretariat beliau di Jamilan. Apa bisa kesini dulu? Karena gini, kita ini kan tadi sampaikan reses. Saya juga sebetulnya mah nggak akan kesini. Cuman karena melihat video, DPRD dapat apa? Rasanya tadinya endas munyer tambah mules. Ya. Berarti tidak bisa mengundang ke sini. Untuk itu maka saya mohon maaf, saya minta izin untuk tidak ikut pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan sama-sama bacaan salam.
Hari ini dapat kita saksikan bersama-sama ya kelemahan anggota DPRD Provinsi Banten yang tidak aspiratif terhadap apa yang terjadi pada hari ini di tengah-tengah masyarakat. Tidak mewakili semua ini. Bangsat. Senior dari pusat saja datang ke sini, sementara yang dari jauh datang ke sini. Dari pusat datang, sedangkan anggota DPRD semuanya tidak datang. Tidak memuaskan sama sekali. Iya, ini nampaknya masyarakat sudah mulai meninggalkan ruangan dan kelihatan sangat marah terhadap jawaban DPRD yang seperti mengabaikan ya aspirasi masyarakat. Tadi diminta untuk memanggil salah seorang anggota DPRD tapi nggak bisa dipanggil ya. Nilai-nilai untuk DPRD Provinsi Banten. Ingat itu. Rakyat tidak akan percaya lagi. Ya, ini masyarakat, para tokoh keluar ya. Mungkin nanti di depan kita akan dengarkan konferensi pers dari para tokoh yang tadi hadir atau masuk dalam ruangan. Harus dulu ya Pak. Manapun pejabat publik tidak akan mungkin. Saya tidak tanya kinerja PJ yang lama, Pak. Ya, Saya bertanya, Bapak tahu nggak soal PEK 2? Tidak tahu. Ini PEK 2 ini sudah menjadi isu nasional, Pak. Ya, Masa tidak tahu? Bapak tidak bermedsos? Bapak tidak nonton TV? Bapak tidak buka YouTube? Bapak tidak buka Google? Atau Bapak tidak punya orang dekat yang bisa melaporkan tentang PEK 2? Ya, penugasan kita kan beda-beda, Pak. Saya sebagai ASN, saya tidak ada konsentrasi itu dan saya tidak tahu masalah yang sedetailnya. Maka beri saya kesempatan untuk mempelajari masalah itu. Salah nggak? Salah nggak? Salah jelas salah. Oh salah, saya tidak pelajari. Saya harus mempelajari dulu, Pak. Sekarang gini, Bapak dari mana dulu? Menjabat di mana? Saya di Kementerian Dalam Negeri, Pak. Apalagi Kementerian Dalam Negeri, Pak? Harusnya sudah tahu. Harusnya tahu. Tunggu dulu, saya di Inspektorat Kementerian Kependudukan. Apalagi kependudukan, Pak. Terusnya lebih tahu. Karena penduduk daerah kita hari ini sedang dioyak-oyak, Pak. Pak, bidangnya itu beda-beda, Pak. Ini dipahami dulu. Saya masukan Bapak, saya terima. Saya terima, Pak. Saya terima. Tapi hargai juga pendapat. Saya akan mempelajari dengan cepat. Enggak, masalahnya gini, Bapak itu level pejabat yang sudah tinggi. Mustahil nggak paham. Mustahil nggak paham. Baik, begini aja. Kita hargai, kita hormati pandangan daripada tokoh kita di Banten, ya. Tokoh kita di Banten, kita hargai, kita hormati. Jadi dalam pola pikirnya, gak mungkin lah pejabat sekelas gubernur tidak tahu. Oh iya, betul. Ya, kan seperti, tapi dengan alasan Pak PJ ini saya baru 1 minggu, terus dengan banyak kerjaan yang harus dilanjutkan, kita hargai dan hormati pula. Yang penting jawabannya sudah jelas, beliau mengakui tidak tahu dan akan mempelajari dan akan menindaklanjuti. Oke, berarti media boleh memviralkan bahwa PJ Gubernur yang hari ini tidak tahu apa-apa soal PEK 2. Tolong diviralkan. Baik, kalau seperti itu sudah cukup ya yang disampaikan. Sudah. Baik, ada lagi dari